dan tawasilat hadiah puji sekaligus materi ta'lim insyaallah akan disampaikan dan dibawakan oleh guru kita kepada Karam Ustaz Khairun Nas SPDI. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Falyatafadhal alaihi masykur. Allahumma shalli segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat. Kita bersama yang kita hormati Ustaz Wahyudin SPDI, yang kita hormati
Bapak Haji Umar, Bapak Haji Sulami, insyaallah semuanya calon haji. Ada Bapak siapa? Bapak Bayani, teman lama dulu, satu atap di Salatiga. Bapak RW, Bapak RT, tak lupa kawan santri, segenap jamaah masjid taklim Baitur Rahman dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, walaupun tidak akan disebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak kurang yang sangat hormat tapi cinta rinduan kami yang paling insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersibuk sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Hari pagi ini Allah hadirkan kita bersama, Allah kumpulkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholat subuh berjamaah. Disusul kita berusaha konsisten istiqamah, musyawarah taklim bersama di setiap minggu pagi yang insyaallah dengan harapan doa mudah-mudahan asbabiyah kalian ini insyaallah akan menjadi satu sebab adanya nanti Allah akan kumpulkan kita bersama lagi, Allah akan satukan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surga yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ini salam senantiasa dilimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, membawa salam pemimpin negeri dunia akhirat yang punya syafa'atul utsman Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita menemukannya, khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman ini insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung kepada Allah ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrah kami. Suatu saat nanti harapan impian kita dengan rahmat ridho Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan bisa satu atap satu lantai bersama beliau di surganya Allah. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli yadin salih haqqan nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ولا حقرت يوم شديد ولا على العالم الى الشرك الى الشرك الصريح وجيب بعون كثير مقربين الى السيد المسجد سدتي هذه مكرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الى المسجد الى المسجد وخصوصا الى رحيم المسلمين المسلمين المؤمنين المؤمنات رحيم تقبل الله لهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib bagi seorang yang beriman, seorang muslim, untuk belajar ilmu tauhid. Betapa pentingnya kedudukan ilmu tauhid, ilmu yaitu mengenal, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui tandanya yang tersirat ataupun tandanya yang tersurat, sehingga aqsam tauhid arti aqsam. Adapun pembagiannya ilmu tauhid ada tiga. Apa itu yang pertama? At-tauhidu ar-rububiyah, yaitu tauhid yang bangsa rububiyah. Artinya apa? Yakin dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Roh, pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Artinya meyakini Allah adalah zat yang maha berguna, maha berkehendak, meliputi Allah itu Tuhan seluruh alam, yang menciptakan, yang memelihara, sekaligus Allah yang mengaturnya. Ini namanya tauhid rububiyah. Bahasa lainnya adalah Allah itu sutradara terbaik. Ini tauhid rububiyah. Yang kedua, at-tauhid al-uluhiyah, percaya dan meyakini, mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah dan bentuk ketaatan. Jadi hubungannya dari ibadah kita, sholat kita, haji kita karena Allah, zakat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi tujuannya hanya satu, Allah, dalam segala bentuk ibadah dan ketaatan seorang hamba, apapun aktivitasnya, senderannya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, at-tauhidu asma wa sifat, yakin dan percaya tentang keesaan Allah, tauhid Allah melalui namanya,
melalui nama dan sifat-sifat wajib bagi Allah dan seterusnya. Ini termasuk salah satu sifat Allah adalah Allah dan alim, ilmu alim, ya, luar biasa. Jadi pada hakikatnya ini yang hadir ini, ya, tidak lain dan tidak bukan itu mengikuti mencontoh sifat Allah alimun, sesuai firman Allah yang berbunyi faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yuridillahu yaj'al lahu sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kalau tidak salah, ya. Ketika Allah menghendaki hamba itu mendapatkan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya, hatinya untuk memeluk Islam. Tidak hanya itu, ilmu di Islam, Allah akan arahkan hamba itu untuk bisa mempelajari ilmu Islam. Jadi ini manusia dilihat. Tapi sebaliknya, ketika Allah mau memisahkan hambanya, gampang sekali, maka Allah akan sempitkan hatinya. Hati yang panas, hati yang merosot, hati yang tak tenang, ya, sempit dalam memahami agama Islam, sehingga Allah menyebutkan namanya su'adu fis sama, seperti mendaki langit, seperti mendaki langit. Coba kalau mendaki langit, kira-kira ditemukan orang ini, maka bersyukur ini yang hadir, subhanallah, orang-orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencontoh melalui sifat Allah alim, sehingga Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fid-din. Ketika Allah menciptakan, menghendaki hamba-Nya itu menjadi baik, maka Allah akan difahamkan hamba itu tentang ilmu agama. Jadi sudah pasti, subhanallah, Allahu akbar. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala lil ulama darajatun faqad darajatil mu'minina bisa mi'ati darajatin ma baina darajatayn khamsu mi'ati sa'atin. Subhanallah. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah bersabda, untuk orang-orang yang adil mempunyai derajat yang sangat tinggi, melebihi derajatnya orang-orang yang beriman. Ya, beriman saja tidak cukup, maka harus punya ilmu. Nah, orang yang punya ilmu ini derajatnya di atas para mukmin 700 derajat. Berapa jaraknya antara derajat satu dengan derajat yang kedua?
khamsumi'ati sanatin, menempuh jarak 500 tahun di surganya Allah. Bayangkan ya, ini Allah saja memuliakan para ulama. Ketika satu derajat dan yang lain menempuh jarak 500 tahun lagi, ada berapa? 700 derajat. Ya pantas ya santri itu memuliakan dia tawadu, salaman, bahkan ada yang masih jauh, masih ngesot, bukan perbudakan, bukan ya, itu bentuk ya saking tawaduknya seorang santri. Memang susah, kalau bukan santri dijelaskan susah, tapi kalau santri insya Allah ya pas sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul. Bayangkan derajatnya di sisi Allah itu 700, satu derajat yang lain menempuh jarak 500. Allahu Akbar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada an yahfaza al-ilma, ingin biar cepat hafal ilmunya di para santri. Jadi subhanallah, Allah punya sifat yang namanya apa tadi? Ilmunya Allah tak terbatas. Ilmunya Allah tak perlu belajar. Bagaimana caranya ciptaan bumi ya, ilmunya tidak perlu kun fayakun jadi. Makanya tadi disebutkan oleh guru kita, seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini ya menjadi pena dan tinta lautan menjadi, dan air lautan menjadi tintanya, subhanallah. Seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini menjadi pena dan air laut menjadi tinta yang untuk menuliskan kekuasaan Allah, ilmunya Allah tidak akan pernah cukup. Sehingga orang yang pandai adalah orang yang mau belajar tentang ilmu, dan orang yang bodoh adalah orang yang ketika sudah merasa pandai, jadi tidak akan pernah puas dengan ilmu. Ada 4 perkara yang tidak pernah puas dengan 4 perkara. 1, air hujan dengan bumi. Hujan tidak pernah bosan dengan bumi untuk menyirami bumi, pun bumi tidak pernah bosan untuk selalu disirami oleh air hujan. Yang kedua, mata dengan pandang ya, mata tidak pernah bosan untuk selalu memandang yang asik-asik, yang indah-indah. Sebaliknya, pemandangan yang indah tidak pernah bosan untuk selalu dipandang dengan mata. Yang ketiga, wanita atau laki-laki, wanita yang harus laki-laki atau laki-laki yang harus wanita. Tidak pernah ada cukupnya kalau menurutkan hawa nafsunya. Yang keempat, orang alim dengan ilmunya. Semakin ia alim, semakin ia tahu, semakin ia merasa bodoh. Ketika dia semakin merasa bodoh, dia selalu belajar dan terus belajar. Ketika dia sudah merasa pandai, disitulah hakikatnya dia adalah orang yang paling bodoh. Bila Nabi bersabda, "Man arada yahfadha falyalazima khamsu khisali." Barang siapa menghendaki cepat paham, cepat hafal ilmu, khususnya para santri. Terus yang dua-dua bukan santri secara spesifikasinya adalah apa? Orang yang pernah hidup di godaan kobong, terus ngaji sama kiainya, sama ustadznya, ini santri spesifikasinya. Tapi universalnya adalah orang-orang yang selalu tunduk taat, mengikuti perintahnya para alim, para ulama. Intinya mau mengaji. Jadi hari-hari yang ada dia semuanya santri, termasuk yang
ini, insya Allah mudah-mudahan santri Allah berkah dari ilmunya para ulama, peninggalannya apa ilmunya para ulama yang ini. Kita yang belajar bareng-bareng, kita belajar baca bareng-bareng. Ini keberkahannya para ulama turut apapun yang terjadi, saja santri derek turut ngikut Pak Kiai. Kok pengen hafal tentang ilmu, maka tetapkanlah 5 perkara. Apa yang pertama? Al-ula sholatul lail walau rakaataini, ya, istiqomah sholat malam. Wih, sholat malam orang Pak. Bahkan sholat malam itu akan dibuka takbir rahasia-rahasia Allah. Bapak memudahkan rizkinya, tapi rahasia Allah sebagian dibuka sama orang yang istiqomah suka sholat. Termasuk doa yang akan menggetarkan arasnya Allah adalah doa di tengah malam. Wih, bangun orang malam-malam ini, bangun bukain bini doang, habis itu tidur lagi. Jangan, yuk bareng-bareng sholat jamaah, sholat taubat, terus sholat lain, habis itu doa bareng. Ya, subhanallah. Yang pertama ternyata biar kita cepat ngerti paham ilmu, ya, biasakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Yang pertama. Yang kedua apa ya para santri semua? Wasayatu dawamul wudu, selalu mendawamkan wudu. Orang yang punya wudu terus menerus dijaga oleh malaikat. Bahkan kalau siapa sebelum tidur dia berwudu, kok meninggal dunia, meninggalnya mati syahid, maka biasakan wudu. Termasuk sampai-sampai suami istri mau bercinta wudu, kekuatannya menjadi luar biasa. Silahkan buka Qurratul Uyun tuh, nanti kitabnya para santri. Ada kitabnya Qurratul Uyun. Termasuk ternyata wudu itu membuat seseorang menjadi bergaya lagi. Termasuk salah satu fadilah wudu, ternyata bukan jadi ilmunya masuk, mendawamkan wudu, kentut wudu lagi. Wahai satu at-taqwa bisri wal alaniyah, berusaha takut kepada Allah dalam suasana yang hening atau suasana keramaian, takut kepada Allah dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Jadi lagi bersama takut kepada Allah, giliran sendiri pak takut kepada Allah. Ini suruh tanda tangan 10 miliar ganti 20 miliar umpamanya, berarti orang takut sama Allah. Warabi'atu ayyakna taqwa lisyahawah. Warabi'atu ayyakna taqwa la lisyahawah. Yang keempat, dan ilmunya cepat masuk, hafal, paham, maka dia makan. Tujuannya untuk takwa kepada, bukan lalu syahwati, bukan karena nafsu makannya sepuasnya sampai kenyang sekenyang-kenyangnya, mau ngaji mau berangkat subuhan orang jadi gara-gara kekenyangan. Ini yang kelima, wal khamisatu as-siwak, biasakan bersiwak. Ternyata ini, ya, yang akan memudahkan ilmunya, membawa kemanfaatan. Mancep istilah. Ya, lanjut ya. Lanjut. Dikit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka'abiyani bani
Israil, kata Nabi. Ulama umatku itu seperti kedudukannya nabinya kaum Bani Israil. Ketika itu ada yang protes, maka Nabi tunjukkan Al-Imamul Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini sudah ditunjukkan sama Nabi. Ada yang bertanya, ya, jadi ulama-ulamanya Kanjeng Nabi seperti nabinya kaum Bani Israil, kedudukannya, ya, jadi luar biasa ini, ya. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala khuyyira Sulaiman baina Nabi wal malak faktar al-ilm wal malak. Satu ketiga, Nabi Sulaiman disuruh memilih dua pilihan ilmu apa saja. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu Nabi Sulaiman memiliki kerajaan, semua takluk, ya, bahkan jin takluk sama beliau. Demi semuanya takluk sama Nabi Sulaiman gara-gara ilmu. Yang terakhir, wa qala ahlul hukama al-ilmu salasatu ahrufin ainun walakum walibun. Jadi ternyata ilmu, berkata para ahli hikmah, ilmu terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama ain, huruf yang kedua lam, adapun huruf yang ketiga mim. Wasdiqaqul aini min illihi, adapun keluarnya ain dari lafaz illihi. Jadi keluarnya ain dari lafaz illihi. Wasdiqaqul lam min al-lutfi, adapun keluarnya huruf lam dari lafaz al-latif. Wasdiqaqul mim, dan ada keluarnya huruf mim minal mulki, dari lafaz mulki. Sehingga fala'inu yujabisu sahibahu ila illihi. Nanti huruf yang pertama adalah ain. Ketika orang yang mempunyai ilmu, maka dia yujabisu sahibahu ila illihi, dia akan mencapai derajat yang tinggi, derajatnya mulia di sisi Allah. Tidak hanya di sekitar makhluknya, tapi mulia di sisi Allah. Bahkan Allah akan angkat derajatnya 700 derajat di surga, dan satu derajat ke derajat yang lain menempuh jarak berapa? 500 tahun. Bayangkan. Wallahu yaj'aluhu latifan. Ada pulang-nya dibuat dari lafaz al-latif, berarti orang yang punya ilmu latifan, dia akan menjadi penyayang, bijaksana, asih terhadap siapa saja. Seorang yang punya ilmu semakin merunduk, bukan semakin sombong, ya, nggak menjelek-jelekan yang lainnya. Justru dia merasa yang paling bodoh, terus belajar. Bahkan ini ilmunya Allah, ibarat lautannya. Ketika dan ketika dicelupkan ke laut, ini ilmunya Kanjeng Nabi. Ilmunya Kanjeng Nabi ibarat ketika dicelupin ke air laut, ngatur satu tetes ke Kanjeng
akan jual beli. Nabi bukannya ilmu, tapi yang punya ilmu Allah tanpa batas. Subhanallah. Makanya kagak boleh sombong. Justru orang yang punya ilmu akan menjadi orang yang sangat penyayang, lembut terhadap siapa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, walimu ya jangan malaikat al-khalqi. Jadi orang yang punya ilmu akan menjadi raja. Dia akan ditempatkan di atas menjadi pemimpin. Berarti pemimpin yang bijaksana untuk ya ngayomi rakyatnya, menolong rakyatnya. Makanya firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma, minta tambahan, bukan tambahan istri Ustaz. Ya, bukan tambahan harta individualnya, tapi minta tambahan ilmu. Luar biasa. Ternyata ilmu itu akan membuat seseorang mulia di hadapan Allah, membuat seseorang menjadi latih bijaksana asli, gak pandang bulu terhadap siapa saja. Ketika orang yang punya ilmu akan menjadi pemimpin yang bijaksana untuk alam sekitarnya. Tentunya kita belajar dari satu sifat Allah, yaitu Allah zat yang adil. Allah adalah zat yang berilmu. Makanya kita harus tetap belajar dan belajar sampai nafas yang terakhir kita. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, barangkali ada yang mau